Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran anunya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap. Ucapnya dalam hati. Artinya, satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua ini. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk membersihkan gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Rupanya, kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak menjadi tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih, tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu, bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya, tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya terbelalak, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih
namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar, bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menatap satu sama lain. Di sini mereka curiga, desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun, ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini.